Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Aziz Maulana Akbar dengan link belakang 158 dari kelompok 3A yang akan mempresentasikan tentang struktur kepribadian pendekatan humanitik menurut Abraham Maslow. Kemudian untuk masing-masing anggota kelompok dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, jadi nama saya Birgita Krisnalina Kinarti dengan NIM belakang 162. Perkenalkan, nama saya Priscilia Dasya Yuwandari Naben dengan NIM 167. Saya Wesi Marcella dengan NIM 180. Saya Marsha Krisela dengan NIM 198. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori humanistik dari Abraham Maslow. Pada pertemuan beberapa minggu yang lalu telah dijelaskan sedikit tentang pengertian teori humanistik, akan tetapi pada kesempatan hari ini akan kami jelaskan sedikit tentang pengertian teori humanistik sendiri. Teori humanistik disebut dengan psikologi kepribadian, yang merupakan suatu pendekatan yang menekankan dengan tingkah laku manusia, yang memusatkan pada aktualisasi diri seorang manusia, yang dipandang sebagai makhluk yang sadar dan bebas dalam mencapai pemenuhannya. Teori humanistik sendiri dicetuskan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow. Nah, pada kesempatan hari ini akan kelompok kami bahas. Oke, yang pertama Abraham Maslow. Abraham Maslow dilahirkan dan dibesarkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Abraham Maslow merupakan anak sulung dari 7 bersaudara yang lahir dari imigran Yahudi Rusia. Ia didorong sangat keras karena ia diakui sebagai intelektual di usia muda. Ia sendiri merasa bahwa masa kecilnya relatif bahagia sendirian di lingkungan aneh. Ia berlindung dalam mempelajari buku-bukunya. Maslow banyak menghabiskan masa kecilnya di Brooklyn. Berikutnya, hakikat teori kepribadian Abraham Maslow. Yang pertama, bersifat optimistik. Yang kedua, bebas kehendak. Ketiga, sabar dalam memilih. Keempat, unik. Dan yang terakhir, baik. Maslow percaya bahwa manusia bergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Hal tersebut berdasarkan oleh teori kepribadian yang sangat terkenal, yaitu teori hierarki kebutuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marsha. Selanjutnya, teori kebutuhan menurut Abraham Maslow. Konsep hierarki Maslow ini bermulai ketika Maslow melakukan observasi terhadap perilaku human mamalia, yaitu monyet. Dalam penelitiannya ini, Maslow beranggapan bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang dianggap lebih penting daripada kebutuhan lainnya. Begitu pula pada perilaku manusia. Maslow menyusun teori motivasi manusia, di mana variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi hanya jika jenjang sebelumnya telah atau relatif terpuaskan. Jenjang motivasi bersifat mengikat. Maksudnya, kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah harus relatif terpuaskan sebelum orang menyadari atau dimotivasi oleh kebutuhan yang jenjangnya lebih tinggi. Ia beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi, atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi. Lanjut. Hierarki kebutuhan adalah teori motivasi dalam psikologi yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Terdiri dari model 5 tingkat kebutuhan manusia yang sering digambarkan sebagai tingkat hierarki di dalam piramida.
Dapat dilihat dalam gambar berikut ini adalah piramida oleh Maslow. Maslow menyatakan bahwa orang termotivasi untuk mencapai kebutuhan tertentu dan beberapa kebutuhan lebih diutamakan daripada yang lain. Kebutuhan kita yang paling mendasar adalah untuk melangsungkan hidup, dan ini akan menjadi hal pertama yang memotivasi perilaku kita. Begitu level itu terpenuhi, maka level selanjutnya adalah apa yang memotivasi kita dan seterusnya. Nah, dalam piramida Maslow ini terdiri dari tiga tingkat. Yang pertama ada basic needs atau tingkat dasar yang terdiri dari dua kebutuhan. Yang pertama ada psychological needs atau kebutuhan fisiologi, yang kedua ada safety needs atau kebutuhan akan keamanan. Tingkat kedua yaitu psychological needs yang terdiri dari dua kebutuhan. Yang ketiga yaitu social needs atau kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Yang keempat ada esteem needs atau kebutuhan akan penghargaan. Tingkat yang tertinggi yaitu self-fulfillment needs yang terdiri dari self-actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Dari kelima tingkatan di atas dapat diartikan bahwa kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan awal yang harus selalu dipenuhi sebelum akhirnya naik untuk memenuhi tingkatan lain seperti sosial dan psikologi. Saat kebutuhan diri telah terpenuhi, dorongan motivasi untuk mencapai hal yang lebih tinggi juga akan terus meningkat. Penuhi tahap dasar lalu penuhi tingkat lainnya secara perlahan tapi pasti. Percaya bahwa usaha dari kerja keras pasti akan selalu ada hasil yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gita. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari 5 atau piramid tadi ya. Yaitu yang pertama dari bawah dulu, basic needs. Ada physiological needs atau fisiologi, yaitu kebutuhan fisiologis dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ini tuh menyangkut kebutuhan akan oksigen, air, protein, garam, gula, kalsium dan mineral, vitamin, juga termasuk kebutuhan untuk menjaga keseimbangan, seperti kebutuhan kita aktif bergerak dan kebutuhan kita untuk tidur. Lalu yang kedua, masih di basic needs, ada safety needs, keselamatan dan kebutuhan keamanan. Dalam kebutuhan ini menjadi semakin tertarik untuk mencari keadaan aman, stabil, serta terlindungi. Kebutuhan fisiologis dan keamanan pada dasarnya adalah kebutuhan mempertahankan kehidupan. Mungkin seperti mendapatkan rumah, kan kita kan butuh perlindungan ya, dari hujan ataupun apapun itu. Lalu ada belonging and love, kebutuhan memiliki cinta, itu sudah masuk ke psychological needs, sudah masuk ke situ. Di sini kebutuhan ini mulai merasa perlu memiliki teman, kekasih, anak-anak, hubungan kasih sayang secara mendalam, dan ikatan sosial. Nah, Anda mulai merasa rentan terhadap terhadap kesepian. Nah, dan kegelisahan sosial. Jadi di masa ini tuh kita perlu mencari support system ya. Jadi mencari support system dalam masa-masa sekarang itu sangat manusiawi. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aziz. Jadi silakan Aziz. Selanjutnya yaitu kebutuhan harga diri atau self-esteem. Yang pertama, menghargai diri sendiri atau self-respect, yaitu kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, dan kebebasan. Kemudian yang kedua ada mendapat penghargaan dari seseorang lain, yaitu respect from other, yaitu kebutuhan prestis, penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, dan menjadi orang penting, kehormatan, diterima, dan apresiasi. Kemudian ada kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization needs, yaitu apabila semua kebutuhan dasar sudah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan meta atau kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan diri sendiri atau self-fulfillment, untuk menyadari untuk menyadari semua potensi dirinya untuk menjadi apa saja yang dapat dilakukan dan
untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya. Kemudian Maslow mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan ini berdasarkan motivasi kita untuk mencapainya, yaitu seperti pada gambar piramid tersebut. Yang paling bawah yaitu psikologikal, kemudian di atasnya ada safety, kemudian di atasnya lagi ada love dan belonging, di atasnya lagi ada esteem, dan yang paling atas adalah self-actualization. Yang kemudian adalah D needs atau deficiency needs, atau kebutuhan karena adanya kekurangan. Contohnya makan dikarenakan rasa lapar, kemudian ada ingin dihormati karena takut direndahkan, dan yang kemudian ada B needs yaitu being needs, yaitu kebutuhan menjalani hidup yang sesuai dengan potensi, yaitu aktualisasi diri yang dikendalikan dengan perasaan di mana ingin hidup sesuai potensi yang dia punya. Contohnya seperti seseorang yang suka mendengarkan musik atau jago bermain alat musik, kemudian dia mengembangkan potensinya, kemungkinan dia bisa menjadi guru musik atau menjadi pemusik, dan sebagainya. Nah, jadi dari kebutuhan yang telah dijelaskan oleh Aziz sebelumnya, Maslow mengelompokkan kebutuhan dasar dan psikologis. Kemudian mengelompokkannya lagi berdasarkan kebutuhan di atas berdasarkan motivasi kita untuk mencapainya. Di mana bisa dilihat dari kebutuhan paling dasar yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan cinta, dan kebutuhan kepercayaan diri masuk dalam D needs, yaitu kebutuhan karena adanya kekurangan. Jadi hal tersebut didorong dengan adanya rasa tidak puas jika kita tidak mencapainya, atau lebih singkatnya merasa cemas dan takut. Kemudian untuk yang paling atas yaitu aktualisasi diri, dikendalikan dengan perasaan di mana ingin hidup sesuai dengan potensi yang dimiliki, yang artinya bukan saja mencapai kebutuhan keamanan tetapi juga untuk merasa puas karena sudah mengembangkan potensinya. Contohnya tadi sudah dijelaskan oleh Aziz sendiri. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3A mengenai pendekatan humanistik menurut Abraham Maslow. Semoga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.